Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Lunch with Jesus. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 27 sampai 30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ada seorang anak yang merengek-rengek minta dibelikan handphone kepada orang tuanya. Padahal dia sudah punya handphone yang bagus, usianya pun belum genap 1 tahun. Dia terus merengek-rengek minta dibelikan handphone terbaru. Akhirnya ibunya marah dan berkata, udah, kalau kamu gak mau pakai lagi tuh handphone, udah lebih baik buang aja. Ibunya marah dan malah suruh anaknya tadi untuk membuang handphonenya. Pertanyaannya, apakah benar si ibu tadi menyuruh anaknya untuk membuang handphonenya? Tentu tidak. Dalam ilmu bahasa Indonesia, kalimat yang diucapkan oleh ibu tadi adalah suatu gaya bahasa majas. Suatu gaya bahasa untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif atau kiasan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita sama-sama membaca suatu kisah di mana Yesus membuat suatu pernyataan yang nampaknya juga begitu sangat mengerikan. Bagaimana tidak? Cungkil mata, potong lengan. Apakah Yesus benar-benar meminta kita untuk mencungkil mata kita, memotong tangan kita, jika anggota tubuh kita ini menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa? Tentu tidak. Kalau iya, di jalanan akan kita banyak temui orang-orang yang seperti pendekar bermata satu atau bertangan buntung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan Yesus diucapkan dalam suatu gaya bahasa majas yang berupa teguran yang amat keras. Tujuannya adalah supaya kita berhati-hati dalam menggunakan mata atau tangan kita. Karena ada konsekuensi yang besar, konsekuensi yang mengerikan, yaitu neraka. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga seluruh anggota tubuh kita agar tidak jatuh ke dalam dosa yang dapat membawa kita ke dalam suatu kebinasaan. Mengenai perzinahan dalam ayat 27 dan 28. Perzinahan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pria dan wanita tanpa keterikatan pernikahan. Ataupun perzinahan yang dilakukan oleh penglihatan kita. Kalau kita lihat, dasar perzinahan itu adalah ketidaksetiaan. Dan ini sangat bertentangan dengan sifat Allah yang setia. Perzinahan itu masalah hati. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Bila hati kita baik, tentu yang kita lakukan juga baik. Tapi bila hati kita jahat, pasti yang kita lakukan juga adalah jahat. Karena hati ini mewakili emosi, perasaan, pikiran, dan nalar kita. Dengan kata lain, hati adalah pusat komando hidup kita yang harus kita jaga dengan penuh kewaspadaan. Seperti kita tahu, perzinahan adalah suatu dosa kedagingan yang dapat membawa kita kebinasaan. Oleh karena itu, kita harus mematikan kedagingan kita
dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk berubah, untuk menjaga hati kita. Kalau dulu hati kita serong, hati kita jahat, mari berubah. Miliki hati yang baik, karena dari sanalah akan terpancar kehidupanmu. Melihat perempuan cantik atau opa-opa Korea yang ganteng tentu aja tidak berdosa, selama hati kita tetap terjaga. Hawa nafsu dapat kita kendalikan bila kita memiliki cara pandang yang baik terhadap sesama kita. Oleh karena itu, ketika kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan semakin mencintai Tuhan, harusnya kita dapat menghormati martabat manusia lainnya, khususnya pasangan hidup kita. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami mengucap syukur karena kasih-Mu. Terima kasih karena hari ini kami belajar untuk menjaga hati kami dari perbuatan-perbuatan serong yang dapat membawa kami ke dalam kebinasaan. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami untuk selalu hidup dalam jalan-Mu, dan ajarlah kami untuk menghargai sesama kami, terlebih-lebih pasangan hidup kami. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.